Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, kenapa dari dan ali washabi azwajin. Maru asman. Ana khususan ila Al-Fatihah. Ya, kana beda ya bersama. Sunnah jami'i masyayikina wa nakhussu khususan ila Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ilmi fid dharaini amin. Masih di bab tentang mandi ya. Kemarin itu fardunya mandi. Fardunya mandi. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat, kemudian menghilangkan najis. Ini menurut yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Kalau ada najis di badannya, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian wa isalul ma, itu meratakan badan dengan air. Artinya ya mandi benar air. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu. Adapun sunnahnya mandi ayil ghusli, yakni yang dimaksud di sini sunnahnya mandi. Artinya sebelum mandi kita disunahkan, dianjurkan melakukan ini sebagai pahala tambahan. Wa sunanuhu ayil ghusli, adapun sunnahnya mandi yakni sunnahnya ghusl, khamsatu asya'a, itu ada 5 beberapa perkara. At-tasmiyah itu 1 membaca bismillah. Wal wudu'u, dan wudu' kamilan secara sempurna. Qablahu, sebelum mandi. Yang pertama itu at-tasmiyah. Jadi disunahkan sebelum kita mandi besar itu membaca bismillah. Dan baca bismillah cukup, bismillah gitu saja sudah cukup. Sebagaimana kita sebutkan awal-awal dulu itu, tidak perlu baca, bukan tidak perlu, maksudnya misalnya kita cuma baca bismillah saja, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi mencukupkan sampai bismillah, ini sudah dianggap cukup melakukan kesunahan baca bismillah sebelum mandi. Loh, kan orang junub, kenapa baca bismillah? Kan orang yang junub
dilarang 6 hal bagi mereka. Salah satunya membaca Al-Quran. Bagaimana? Junub baca bismillah. Ini kok malah disunahkan? Kok malah disunah? Bacanya kita jangan niat baca Al-Quran. Ya niat baca zikir. Baca bismillah. Bismillah. Itu supaya mendapatkan kesunahan membaca bismillah. Sekali-kali lakukan ya kalau mandi besar. Bismillahnya yang dilakukan. Jangan mengupayakan supaya saya mandi besar ya. Ujang. Ya, tak boleh. Tak boleh. Kok prakteknya kan mudah ya. Kalau cowok ini bahaya. Kalau cewek masih ada haid. Ya, praktek nanti. Kalau sudah suci, baca bismillah. Atau yang tadi malam menikah sebentar. Ya, di dalam mimpi. Misalnya, menikah di dalam mimpi, bangun-bangunnya, loh, kok, boleh. Dan tidak usah diupayakan, tahu diupayakan ya. Paksa. Kok kena macam bismillahnya, kena wadidaw ya dah. Bahaya itu ya. Jaminan wadidaw. Nggak perlu ya. Nanti ya kalau perempuan ya enak. Karena mereka teman-teman ini bisa ada udzur syar'i, jadi bisa langsung praktekkan. Kalau cowok nggak ada itu ya. Wal wudu'u dan wudu setelah baca bismillah, wudu kamilan secara sempurna. Wudunya ya wudu sempurna. Wudu kuat maksudnya kena. Qoblahu sebelum mandi. Jadi orang memang wudu sebelum mandi. Ya, wudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi. Pernah kalian gitu wudu? Kalau kalian biasanya wudu sebelum mandi besar adus dulu kena adus jo. Wudu gelu kayak apa kemarin wudu. Baru mandi. Oh, ini bagus sih. Kalau dari haid begitu ya? Oh, bagus. Cok. Oh, pernah melakukan. Mas Ali kayaknya enggak. Mas Ali, langsung mandi saja. Waktu dulu pertama kali balik, langsung mandi, war. Apa masih melakukan bismillah begini? Pemalu Mas Ali. Pemalu. Ya. Rasa malunya sangat besar. Rasa malunya kan kebalik. Kemaluannya bahaya itu ya. Rasa malu ya, rasa malu. Sama oleh juga. Ya jangan dibalik, dibalik. Nanti bahaya ya. Salah paham nanti. Wayanwi dan berniat siapa orang yang wayanwi dan berniat bihi dengan wudu siapa al-mu'tasilu orang yang mandi sunnatal husli dengan niat sunnah nyaman mandi wudunya itu loh wudunya itu niatnya sunnah gini loh nawaitul wudu'a li sunnatil husli ini dul ya niat wudunya ya nawaitul wudu'a li sunnatil husli niat wudu karena nyampe sunatnya aduh niat saya wudu karena mengharap karena sunnahnya mandi ya gitu niatnya ini intajarroda janabatuhu anil hadatsil asghar kalau tidak ada sepi ya maksudnya tidak ada apa janabatuhu apa namanya junubnya itu anil hadatsil asghari maksudnya gini dari hadas kecil maksudnya gini junubnya itu
tidak didahului hadas. Ngerti maksudnya ya? Hadas, kalian tahu hadas maksudnya? Tidak punya wudhu itu loh. Tidak punya wudhu. Artinya kalau orang junub dalam keadaan pertama kali punya wudhu, junubnya dia tidak dibarengi dengan misalnya kentut atau kencing. Maka kalau seperti itu wudhunya niatnya kayak tadi itu. Nawaitul wuslah lil lisunnatil nawaitul wudhu'a lisunnatil wusli. Kalau junubnya itu tidak bersamaan dengan hadas kecil. Contoh misalnya kayak teman kita yang mimpi menikah katanya ngaji tidur ternyata. Oh, kalau tidur di rumah kan begini jelas batal itu. Wudhunya batal. Ngaji, duduk, sepak, tepak, rapak, tidur dia. Ternyata di dalam tidurnya menikah. Menikah. Nah, menikah akhirnya terjadi hubungan suami istri yang menikah kok di dalam mimpi. Ternyata efeknya betulan. Efeknya betul. Basah kata Holis. Kok basah ini? Ah, tadi Holis kan ngajinya punya wudhu itu. Ini namanya tajar rodat ini. Janabatuhu anil hadasil aswari. Berarti Holis itu yang junub tidak dibarengi dengan hadas kecil. Kalau begitu wudhunya niatnya nawaitul wudhu'a li sunnatil wa illa nawa bihi al asghar. Kalau tidak begitu, artinya orang itu hadas junubnya sama dengan hadas kecil. Nggak kayak tadi, ya kentut, ya buang air, ya tidur, ya udah tahu apa namanya hubungan suami istri atau mimpi basah, bangun tidur dia setelah itu. Nah, itu tidurnya kan itu menyebabkan hadas kecil. Kalau begitu bagaimana niatnya? Ya nawa bihi anasor. Kalau begitu niatnya ya kayak biasa. Nawaitul wudu'ah bi raf'il hadasil as asghori. Begitu ya. Kalau misalnya eh, tidak apa namanya dibarengi dengan hadas kecil. Contoh cewek ciwi-ciwi ini. Ciwi-ciwi atau teman kita atau yang bukan teman kita atau yang bukan bermimpi. Haid misalnya. Lalu suci dia. Nah ini ya mau mandi wudhunya ya nawaitul wudu'ah irafin hadasil asghari. Enggak perlu nawaitul wudu'ah li sunnatil ghusli, enggak. Karena dia itu bersamaan dengan hadas-hadas yang lain. Nah ya, wa imrarul yadi alama wasolat ilaihi minal jasadi. Dan menjalankan tangan digosok, digosok maksudnya. Alama terhadap anggota badan, wasolat yang sampai apa ma ilaihi apa iat tangan tadi ilaihi pada ma minal jasadi dari tubuh. Wa yu'abbaru dan disebutkan dan diistilahkan dan dijelaskan dan diibaratkan an hadzal imrari dari ini menggosok menjalankan bidalki dengan menggosok. Maksudnya imror ini nah menjalankan tangan ini digosok loh. Pakai sabun lah kalau mandi.
Itu sunnah ya, terhadap semua anggota tubuh yang tangan ini bisa mencapainya. Artinya tubuhnya sendiri, jangan tubuh temannya yang digosok, itu ya, tubuhnya sendiri ya. Nah, itu sunnah ya, pakai sabun lah, pakai pakai sabun. Mandi besar itu ya pakai sabun. Misalnya nggak digosok, nggak gosok, langsung mandi masuk ke dalam sungai, biur, niat mandi besar, naik langsung, itu sah enggak mandinya? Biasa, lang ini cuma sunnah kok, bagus. Yang penting air masuk ke semua anggota. Ya itu sunnah nyaman mandi. Wal mualatu, dan bergegas bahasa kita itu litulih, litu litulih. Wasabaqo maknaha fil wudu'i, dan sudah dijelaskan maksudnya bergerak muwala ini dalam bab wudu, artinya enggak sampai mengering. Muwala itu gimana? Muwala itu lituli. Lituli kok kena maksudnya ya, kalau ketika kita mandi besar ya langsung, jangan nyicil gitu loh. Tangannya dulu lalu rokokan. Tangan kanan, tangan kiri, rokokan lagi sampai kering. Itu namanya enggak muwala. Nah, insya Allah kita ini muwala semua kecuali pengantin baru. Sebagaimana nah, guru kita yang sedang berbulan madu. Semoga tidak nonton. Ya, misalnya pengantin baru itu kan madu-madu biasa. Nah, pengantin baru, ya pengantin baru, kemudian ya namanya suami istri, ya sah saja kan. Oh sudah menikah dia, dalam mimpi. Nah, misalnya kan malu kalau subuh-subuh itu kan, malu-malu, subuh malu sama mertua, ini apa, nyicil, nyicil ke kamar mandi, nawaitul lah, mukanya saja dulu sama kepalanya, kan tidak jelas itu. Kita masukkan ke dalam parit. Nah, nanti setelah itu tidur lagi. Nanti subuh bangun dia, bangun kalian maksudnya, itu mandinya nggak perlu niat lagi, cukup tadi itu. Hanya melanjutkan, kalau tadi itu di atas di bagian kepala, sekarang bagian ke bawah kepala. Tapi kan enak, rambut nggak basah. Rambut nggak basah kan nggak ketara, ya, nggak ketara, nggak ketara. Jadi, tapi kalau gitu tuh nggak mualah, nggak nggak mualah, nggak mendapatkan sunnahnya mualah. Apa boleh begitu? Boleh, boleh. Artinya, misalnya teman kita yang tadi malam katanya menikah di dalam mimpi itu, bangun misalnya kan, malu sama bapak, ini kok mandi pagi-pagi ini, gimana pula nih nak setelah subuh nak mandi, Hah, pergilah dia ke parit ya, pergi ke parit, dibasuh tuh, basuh kepalanya tuh, basuh semua, udah dibasuh, tidur lagi dia, nanti subuh tinggal mandi ke bawah, kan enggak basah. Cicil, betul, cicil. Itu betul, boleh. Asalkan kalau pengantin, suami istri maksudnya. Asalkan setelah nyicil tak nyimbuk, tak nambah lagi. Ya, kalau nambah lagi, ya niat dari awal. Niat dari awal dan basuh dari awal lagi. Kalau nambah. Ya kalau enggak nambah ya enggak. Ya. Ya, ingat ini. Takut Suadi 2-3 hari lagi menikah. Takutnya. Takutnya ada yang menikah juga di dalam mimpi.
bilang nanti sama suami, tidak boleh nambah, kalau nambah nanti harus dari depan lagi mandinya. Ngerti maksudnya ya. Tadi itu kan misalnya basuh kaki saja, kemudian tidur. Nah, basuh kaki saja, nanti ketika mau meneruskan mandinya, nggak perlu niat lagi. Dan kaki yang dibasuh nggak perlu dibasuh lagi. Cukup yang selanjutnya nggak, yang belum dibasah. Itu cukup. Tapi tidak mendapatkan kesunahan mualah. Wataqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan min siqoihi, dari kedua sisi, anggota tubuhnya, ya. Artinya ini mendahulukan yang kanan dari bahu nih, ya. Kalau kalian mandi besar misalnya, ya ini dari bahu kanan, dari sini. Mendahulukan yang kanan alal yusra, terhadap yang kiri, ya. Mendahulukan yang kanan itu sunnah. Kalau misalnya langsung ke dalam air, ya tidak apa-apa. Wabakia min sunanil husli umurun mazkuratun fil mabsutati minha at-tathlisu wa takhlilu sya'ri. Dan masih ada tersisa min sunanil husli, dari beberapa sunnah-sunnahnya mandi, umurun, apa beberapa perkara, mazkuratun, yang disebutkan, yang dijelaskan, film mabsutoti, dalam beberapa kitab yang diluaskan keterangannya, minha, di antara umur tadi, atas lisu, itu mengulang tiga kali. Jadi nak sunnahnya mandi itu, selain itu tadi semua yang disebutkan di sini, di kitab-kitab yang lain yang lebih luas, itu sunnah mengulang 3 kali. Kalau kalian bukan 3 kali, 10 kali. Apalagi masuk ke dalam air, dalam parit kan, dalam sungai, dilebet. Wa tahlilu sya'ri, kemudian menyela-nyelai rambut, gini ini itu, ya. Yang cewek atau cowok yang rambutnya panjang, itu sunnah. Jadi sunnahnya wudhu ada berapa? Ada berapa sunnahnya wudhu, maaf. Sunnahnya mandi ada berapa, Zul? Ada li. Nah, ini kalian fokusnya jelek ya. Ingatannya jelek sekali, buruk sekali, bukan jelek, buruk. Kalau fardunya mandi ada berapa? 3, good. Sunnahnya mandi ada 5. And the first, yang pertama ialah at-tasmiyah. Apa tadi? Baca bismillah. Kemudian wudu, kemudian menggosok badan. Kemudian mualah. Apa mualah tadi? Apa, Zul? Bergegas. Ditulis jangan bahasa kaki. Kemudian mutaqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, alal isra, dan yang kiri. Ini di sini yang 5. Di tempat lainnya banyak. Banyak. Di antaranya tadi. Oke, ada pertanyaan? Nanti ya, kalau ada yang di sana. Faslun. Wal itisalatu al masnunatu sab'ata asyara wuslan. Ya. Adapun satu pasal, wal istisalatu. Nah, ini sudah ya. Sunnahnya mandi sudah. Wal itisalatu, adapun jenis-jenis mandi. Ini jenis mandinya. Tadi sunnahnya mandi. Al masnunatu, yang disunnahkan, ialah itu sab'ata asyara wuslan. Ada 17. Apanya wuslan? Mandinya. Ada 17 mandi, jenis mandi yang disunnahkan.
oleh syariat. Artinya kita selain mandi wajib itu, kalau tadi itu kan sunahnya mandi itu. Kalau ini enggak, ini jenis-jenis mandi yang disunahkan. Sunnah mandi ketika itu. Artinya berarti tidak hanya ada mandi wajib, juga ada mandi yang sunnah. Kalau mandi wajib kan sebabnya yang kemarin itu, sebabnya ini itu, ita, iti, ina dan lain sebagainya. Kalau ini bukan, memang sunnah mandi, bukan mandi wajib tapi mandi sunnah. Al-Fatihah. Nah, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kita diskusikan setelah ini. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.